Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita mulainya dari berdoa. Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik atau lancar. Nah, yang memimpin kita berdoa adalah anak kami si silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan tubuh jiwa yang kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan yang baik, akan kami puji dan lepas pada pagi hari ini Tuhan, dengan Kau telah menolong kami dari rumah perjalanan sampai pada tempat ini. Tuhan, kami tahu bukanlah kami kekuatan keputusan kami, melainkan keputusan. Amin. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Tapi semuanya Baik. semuanya sehat? Sehat. Nah, siapa yang pernah ke sawah? Siapa? Semua. Ada yang punya sawah di sini? Nah, karena kalian pernah ke sawah, makhluk apa aja yang kalian dapat di sawah? Makhluk apa saja yang kalian dapat atau yang kalian temui di sawah? Apa lagi? Terus burung, wale, apa lagi? Sange, iya kan? Kupu-kupu. Nah, dari makhluk yang kalian sebutkan itu termasuk komponen biotik atau abiotik? Termasuk komponen biotik. Apa aja komponen biotik yang tadi? Seperti kupu-kupu, biomas itu termasuk komponen biotik. Nah, apakah persawahan itu dapat dikatakan ekosistem? Alasannya, mengapa bisa dikatakan ekosistem itu adalah termasuk sawah itu termasuk ekosistem? Alasannya karena Sawah juga merupakan ekosistem perairan terkenal yang mendukung kehidupan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, karena sawah juga merupakan ekosistem perairan tergenang. Jadi sawah itu termasuk komponen ekosistem. Setelah kita mempelajari tentang ekosistem, nah motivasi yang kita ambil dari sini adalah bahwa sebagai makhluk hidup sosial kita saling membantu, saling sebagai makhluk sosial apa contohnya manusia ketika kawan membutuhkan sesuatu kita harus membantu. Jadi ekosistem ini adalah hubungan timbal balik. Jadi ada kaitannya dengan biotik dan abiotik. Kalau tidak ada abiotik pasti tidak bisa hidup dengan biotik. Jadi ekosistem ini adalah hubungan timbal balik. Jadi ada kaitannya dengan biotik dan abiotik. Kalau tidak ada abiotik pasti tidak bisa hidup dengan biotik. Jadi ekosistem ini adalah hubungan timbal balik, ada berkaitannya dengan lingkungan. Jadi itulah yang namanya komponen ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mempunyai tujuan hari ini. Yang pertama, apa? Peserta didik mampu menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menganalisis peran komponen pembentuk ekosistem dalam aliran energi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis terjadinya
membuat ekosistem dengan benar. Jadi itulah tujuan kita. Jadi tujuan yang kalian sebut tadi adalah itu yang kita yang kita selesaikan hari ini. Jadi itulah tujuan kita hari ini, menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai ekosistem. Jadi itulah materi kita hari ini mengenai ekosistem. Nah, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik di sini seperti yang tadi apa? Lagi kelembaban. Terus komponen biotik adalah komponen 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 apa lagi? Komponen apa? Nah, kalau komponen autotrof itu seperti tumbuhan. Jadi makanya tumbuhan itu termasuk makhluk hidup karena dia berfotosintesis. Dia bisa mencari makanan. Mencari makanan dari mana? Tumbuhan mencari makanan melalui akar. Jadi berarti tumbuhan termasuk makhluk hidup. Dia bisa mencari makanannya sendiri. Saling berhubungan. Jadi itulah interaksi antar komunitas. Dan yang keempat adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Jadi itulah yang kita belajar hari ini mengenai komponen ekosistem. Nah, sebelum saya membagikan LKPD, kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Lihat atau simak video yang terkait dengan ekosistem sawah. Jadi coba diskusikan dengan kawanmu masalah apa yang terdapat di persawahan si Jono atau di persawahan Pak Jono. Nanti coba dipahami dan disimak permasalahan yang kalian temui di video tersebut.
bawahnya atau padinya bisa terkena werer. Jadi muncullah masalah-masalah itulah yang akan kerjakan nanti di LKPD. Jadi sekarang ibu membagikan LKPD. Di LKPD ini silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Contoh. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan dipertanyakan. Ada yang tidak mengerti? Ada?
Kami menginvestigasi permasalahan yang muncul
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dan kelompok sifat yang menanyakan mengapa ekosistem air memiliki tebaran cahaya matahari yang lebih sedikit daripada ekosistem darat. Ekosistem darat mendapatkan terpelajar cahaya matahari yang banyak, sedangkan di ekosistem air cahaya matahari terbatas atau lebih sedikit. Hal itu karena cahaya matahari hanya bisa menembus beberapa meter saja air. Maka itu di ekosistem air mendapatkan sinar matahari yang sedikit. Sekian. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Apa yang akan terjadi pada ekosistem sawah jika tanaman tidak akar? Baik, terima kasih pertanyaan yang telah disampaikan ini. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ekosistem sawah jika populasi ular musnah atau hutan? Jawabannya, populasi ular yang kian menurun akibat adanya pembunuhan yang dilakukan manusia akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah. Hal tersebut membuat ekosistem sawah menjadi tidak seimbang. Populasi ular yang menurun akan berakibat pada meningkatnya populasi tikus. Jika masih ada baik, sudah ada. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik. Jadi Ibu akan mengumpul semua yang Pak Bede. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mentes kalian melalui evaluasi sejauh mana kemampuan kalian tentang materi kita hari ini. Tulis nama. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita refleksi. Jadi bagaimana perasaan kalian hari ini tentang pelajaran kita? Menyenangkan atau biasa saja? Apakah cara Ibu menjelaskan tadi sudah dipahami atau biasa saja? Sudah dipahami? Nah, apakah semua yang dipelajari tadi bisa? Dengan benar? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya tadi kita awali dengan berdoa. Jadi sekarang kita akhiri dengan berdoa. Yang memimpin kita berdoa? Jenny. Oke, silakan. Umat kita bersama dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bersyukur, terima kasih Tuhan karena Kau telah melindungi menjaga kami. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siap.